Oke. So, kita mulai hari ini. Sebelum kita mulai dulu dengan berdoa seperti biasa, ya. Kita mulai dengan berdoa, saya yang pimpin saja. Kita berdoa menurut percayaan agama kita masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Selamat pagi semuanya, ya. Semoga Anda dalam posisi yang sehat, karena kemarin juga udah bukan libur sih, ya. Kemarin sudah diberikan istirahat 1 hari. Ya, setidaknya Anda lebih bersemangat lah untuk pembelajaran hari ini. Oke. Seperti yang saya harapkan, saya meminta Anda membuka sampai jam 7.40, ya. Tolong dibuka dulu semua kameranya, kecuali yang sudah izin. Yang sudah izin di sini ada Edo, ada Cinta, ada Acai, ya. Yang lainnya silakan dibuka dulu kameranya, sudah nampak jelas kok. Saya sudah sharekan layar saya untuk Anda, jadi Anda bisa melihat siapa yang belum buka kamera. Ya. Nah, oke, Son. Nah, hari ini yang kita mulai adalah kita akan mulai dengan namanya laporan keuangan. Sebenarnya laporan keuangan itu ada apa aja sih, Pak? Ya. Kita mulai. Sebenarnya laporan keuangan itu ada apa aja sih, Pak? Kita mulai. Ya. Ya, kita mulai. Laporan keuangan. Sebelum saya mulai, ada yang mau jawab dulu? Atau ada yang udah baca gitu loh? Ada yang udah baca dulu tentang laporan keuangan, bahwa laporan keuangan itu ada ini. Oke. Ada yang mau jawab? Oke, kita mulai saja. Kita mulai dari laporan keuangan. Laporan keuangan itu sebenarnya ada 5. Dan bagian akhirnya itu sebenarnya jurnal penutup. Ya, dimulai dari laporan laba rugi, habis itu dimulai dari laporan perubahan modal, habis itu dimulai dengan laporan posisi keuangan, laporan arus kas, catatan akuntansi. Ya, kalau mau catat silakan, kalau enggak nanti juga bisa ditonton ulang, ya. Yang pastinya kalau laporan laba rugi sama seperti neraca lajur, Mari kita coba, kita tanya satu orang. Kita coba tanya Angelin. Suaranya ya, Pak. Laporan laba rugi itu kemarin masukkan nomor akun berapa saja ya? Nomor 4 sama 5. Ya, dengarkan baik-baik ya, bagus banget bahwa laporan laba rugi yang dimasukkan adalah hanya akun nomor 4 sama 5. Oke. Nah, dan kalau kita tanya lagi, siapa ya? Kita coba tanya Christian Pascalis, bisa bersuara? CP. Oi. Laporan posisi keuangan masukkan akun nomor berapa aja, CP? Atau yang disebut dengan neraca saldo. Bagian paling ujung pada neraca lajur. Paling ujung. 1, 2, 3 kah? 1, 2, 3, berarti sisanya ya. Nah, teman-teman, Anda harus tahu bahwa sebenarnya laporan ini tidak boleh diacak. Kalau laba rugi ya nomor 1 ya pasti harus nomor 1. Dia nggak boleh Anda ubah. Misalnya maksudnya gimana Pak? Contoh, ini buat dulu laporan laba rugi, habis itu laporan posisi keuangan, baru laporan catatan akuntansi, baru laporan arus kas, baru laporan perubahan modal. Itu tidak bisa. Ya, dia tetap harus berlanjut dari 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4, 4 ke 5. Pak, kok kemarin kita buat jurnal penutup dulu? Iya, karena sebenarnya jurnal penutup bisa dibuat tanpa mereka. Sebenarnya. Ya, cuman kemarin karena waktu kelas 11, kita punya waktu yang cukup singkat dan ditambah dengan beberapa permasalahan pandemi, ya kita kurang efektif pembelajarannya. Ya, jadi di sini laporan arus kas, laporan catatan akuntansi. Pak,
Yang kita pelajari cuma mana? Yang kita pelajari cuma laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan posisi keuangan, cuma 3. Oke. Nah, ini yang penting nih. Oke, sekarang kita mulai. Kita mulai dengan soal. Oke, saya mau tanya dulu. Soalnya nampak jelas nggak ya? Di layar Anda soalnya nampak jelas nggak? Atau neraca lajurnya nampak jelas nggak? Kalau nampak jelas, acungkan jempol dong. Enggak, Agak ngeblur, Pak. agak ngeblur. Tampilin ya, Pak. Tampilin itu F5. Kalau F5 dia pun sama ya? Nampak ini? Jelas kah? Enggak terlalu. Buram, Pak. Belum. Tapi nama-nama akunnya nampak. Nomor akunnya nampak 1, 2, 3, 4, 5. Kurang. Masih kurang. Tulisannya pecah gitu, Pak. Oke, sabar. Karena kita cuma perlu neraca lajur yang bagus, kita carikan neraca lajur yang high quality. Sabar, tunggu sebentar, saya carikan. Oke, untuk yang ini jelas? Apakah ini jelas? Kalau jelas, acungkan jempol. Apakah soal ini cukup jelas untuk ditampilkan? Oke. Untuk 1, 2, 3, 4, 5-nya nampak jelas ya. 302 tuh tahu ya, 302 itu pengambilan pribadi Tuan Yudi, berarti itu prefer. Cuman biasanya kalau di soal ini ya kita nggak perlu tahu lah. Bahkan ini aja tahun 1999 kok. Ya saya cuma perlu contoh. Karena kalau buat ini lagi lama lagi. Ya, nah sekarang hal pertama yang perlu Anda ketahui adalah Anda pasti sudah buat neraca lajur dong. Karena kemarin logikanya Anda sudah mengerjakan semuanya gitu loh. Nah, saya nggak mau menyebutkan yang tidak kerja atau apa, saya tidak peduli. Yang penting kalau Anda ingin mendapatkan nilai, pasti Anda tahu cara kerja Anda. Ya, pastinya seperti itu. Nah, kita akan mulai dengan laporan laba rugi. Kita akan mulai dengan laporan laba rugi. Ya. Kalau Anda melihat laporan laba rugi, ya. Nah, ingatlah kalau setiap laporan yang dibuat, pertama pasti ada judul. Ya, pertama ada judul. Judul pasti sesuai dengan nama perusahaannya. Sekarang nama perusahaannya apa? PT Yudi Makmur. Ya, PT Yudi Makmur. Pastinya olahan pertamanya adalah PT Yudi Makmur. Oke. Yang kedua adalah jenis yang kita kerjain. Kita kerjain apa sih sebenarnya? Laporan laba rugi. Lepas itu ingat periode. Periode 31 Desember sesuai tahunnya. Kita selalu buat di akhir tahun. Nah ini gampang lah Pak, ngapain Bapak jelaskan ini lagi? Iya gampang tapi sering dilupakan. Oke kita tanya ulang lagi. Vanes Injagi.
Ya Pak. Tadi laporan laba rugi masuk nomor akun berapa aja? 4 dan 5 ya Pak. 4 dan 5. Coba lihat di sini. 4-nya ada siapa aja, 5-nya ada siapa aja. Nampak kan? 4-nya pendapatan jasa. Ada berapa? Akun nomor 4 ada berapa? 4-nya 1, 5-nya ada? 6. Oke, kita mulai ya. 6 kah? 5. Oke, kita mulai. Awalan pertama, ketika kalian mulai, tulis dulu nama pendapatan. Pas itu, karena tadi kata Vanessa Pinjagi, coba lihat di neraca saldo, neraca lajur Anda, 4-nya cuma ada 1 kan? 4-nya cuma ada 1, maka kita pindahkan. Oh, kayak gini nampak gak ya? Kayak gini nampak gak? Kalau saya olah seperti ini nampak. Ada permasalahan? Bisa nampak jelas teman-teman? Kalau bisa nampak jelas, tolong acungkan jempol. Untuk nama akunnya dulu. Kita nggak mikir, nggak bilang angka. Oke. Saya minta bantu Desi Susanti. Ya Pak. Desi pakai 2 akunnya. Nampaknya. Yang di komputer. Tunggu ya. Agak gemah. Tunggu dulu. Jangan Desi dulu. Kita minta Edo. Iya, Pak. Do, di pendapatan ada apa aja, Do? Do, Di apa? pendapatan ada apa aja? 1 ya pendapatan jasa. Oke, pendapatan jasa. Oke, habis itu saya minta bantuan Fernando William. Fernando William. Ya Pak. Pendapatan ada lagi nggak? Yang selain disebutkan Edo? Cuma 1 ya Pak. 1. Itu beban sekarang ada apa aja? Ada 5. Ada apa aja? Beban sewa, beban gaji, beban perlengkapan, beban penyusutan, beban listrik. Oke. Ada lagi, Fernando? Nggak ada. Oke, good. Pak, apakah tulisnya harus seperti ini? Iya, harus seperti ini. Jadi ada yang masuk, ada yang keluar. Apa bedanya, Pak? Oke, saya jelaskan sekarang. Nah, ketika Anda tulis seperti ini, akan jadi permasalahan ketika Anda menuliskan angka. Oke. Yang dilihat adalah neraca saldo disesuaikan ya. Angka yang dimasukkan adalah neraca saldo disesuaikan dari NSD. Oke. Sekarang saya minta bantu tolong Francesca Susanto Chin. Francesca. Bisa bersuara? Francesca. Gregorius Jonas Christophorus. Ya, Pak. Gregorius, di pendapatan itu nominalnya ada berapa angkanya? Di NSD ya, dilihat dari NSD. Dilihat NSD dari ya, Pak. ya, dari neraca saldo disesuaikan nih. 7.400.000. 7.400.000. Oke, bagus. Itu kita minta Hansel Lukit, Hardi Pratama aja deh. Hardi. Oke Pak, apa Pak? Nggak napa-napa. Beban ada angka apa aja? Di beban. Dilihat dari neraca saldo disesuaikan ya. Ingat dari tadi saya bilang dilihat dari neraca saldo disesuaikan. Berapa? Beban sewa 1 juta. 1 juta. Itu Beban gaji 1.900.000. lah ya. Betul kan lah ya. Beban gaji 1 juta 900. 100. Itu Perlengkapan 300.000. 300.000. Habis itu Penyusutan 275.000. habis itu. Beban listrik 400.000. Nah, sekarang
ketika Anda menuliskan seperti ini, nanti di bawahnya ada total pendapatan. Oke. Nah, Anda harus berikan garis. Seperti ini. Yang ini juga berikan garis di bawah ini. Buat apa? Buat kita jumlahkan. Nah, mari kita tanya Helenita Ciani. Helen? Iya, Pak. Di pendapatan cuma ada satu kan? Berarti kita tinggal tambahin aja kayak gini nih. Tapi nggak usah langsung pindahin angkanya ya. Tapi kalau sekarang beban Helen, jadi berapa angkanya? Ada bawa kalkulator nggak? Nggak ada. Nggak pegang kalkulator. Punya kalkulator di rumah? Punya? Nah, silakan dihitung. Yang lain juga dihitung sekalian. Oke. Udah, Helen? Udah dihitung? Belum. Rp3.875.000. 3.875.000 ya. Oke, terima kasih. Nah, sekarang ingat ya. Who go? Cek laba rugi itu gimana, Go? Laporan laba rugi. Cek laba rugi, bukan cek laporan laba rugi, tapi cek laba dan rugi. Itu gimana hitungnya? Saya kan pernah kasih rumusnya. Kelas 10. Masih ingat gak? Lupa ada, Pak. Ini untung atau rugi tuh? Rugi, Pak. Oh, rugi. Untung. Oh, untung. Ya, untung. Oh, untung. Soalnya total bebannya cuma 3.875. Aja untung Terus berapa? pendapatannya 7.400. Aja untung berapa? Bentar, Pak. Kalkulator siapkan. Kalian nih. 3.525. Gimana kamu dapatnya? Tinggal dikurangin. Siapa kurang siapa? Pendapatan kurang beban. Itulah rumus laba rugi. Oh. Rumus laba rugi adalah pendapatan dikurangi sama beban. Ya. Pak, kalau negatif gimana? Tadi berapa yuk, Bro? 3 juta? 3.525. Pak, kalau rugi gimana? Ini kan berarti kalau positif dia untung. Tapi kalau rugi gimana? Kalau rugi nanti kalau rugi tolong masukkan kurung. Jadi dibuatnya kayak gini, 3.525.000. Kalau rugi, oke? Ngerti ya? Ingat, laporan laba rugi wajib dikotakin. Wajib diberi kotak di bagian outside-nya. Ya, harus dikotakin seperti ini. Oke, saya mau tanya dulu. Susah kalau seperti ini? Bisa dibuatin, teman-teman? Kalau susah, kalau gampang, tolong acungkan jempol Anda. Oke, ingat ya, cuma lihat nomor pendapatan sama beban. Habis itu dipindahin. Oke, saya akan snippingkan buat Anda. Oke, jadi di sini. Nah, laporan laba rugi kita sudah terpenuhi. Oke, nah, mari kita minta Hernando. Hernando, Ya, Pak. langkah-langkah yang kita membuat laporan laba rugi tadi apa aja? Dimulai dari yang pertama. Menulis judul. Menulis judul. Judul berisi apa aja? Judul berisi nama perusahaan, jenis laporan yang kita buat, terus periode. Sabar. 2.
Jenis laporan. 3. Periode. Brian Ebert. Halo Brian Ebert. Kenapa, Pak? Tak ngapa-ngapa sih. Ayo. Brian, Kenapa? bagaimana cara mengerjakan laporan laba rugi di bawahnya? Hah? Bagaimana cara mengerjakan laporan laba rugi? Cari itulah pendapatan sama beban lah di NSD. Jadi 1, masukkan. Cari Pendapatan. dan beban. Atau pendapatan itu akun nomor berapa? Nomor 4. Beban nomor 5. 5. So, apa yang dilakukan? Dilihat dari posisi Habis itu neraca NSD. saldo. Neraca saldo disesuaikan. Disesuaikan. Boleh nggak kalau saya melihat dari laporan laba rugi yang di neraca lajur? Boleh ya? Memang Kan sama. Ya. Jadi ingat ya teman-teman, selain dari NSD, kita bisa lihat langsung dari laporan laba rugi langsung. Asto, yang kedua, masukkan dulu akun pendapatan kan? Nominal. Oh, akun pendapatan. Masukkan akun beban. Posisikan dengan benar. Asto, jika laba, maka laba itu artinya apa sih, Brian? Saya tidak tahu, itu artinya. Untung. Kalau cuan laba gak? Cuan. Iyalah, untung lah. Oh iya. Jika laba atau untung, maka bernilai positif kan? Kalau itu negatif, rugi negatif. Saya pun Habis itu tahu. negatif untung. Nah, itu yang saya mau. Jika rugi. Kalau bahasa Inggrisnya rugi, apa ya? Woi, bahasa Inggris rugi, woi. Kasih kurung. Iya. Bahasa Inggris rugi. Iya, loss lah. Harus dikasih kurung. Rugi. Habis itu, Ya betul. dikotakin. Siapa yang salah? Dikotakin. Ya kan? Habis itu, cara mencari laba atau rugi? Pendapatan kurang beban. Dengan pendapatan kurang Beban. wis pintar. Ini. Anda anak ekonomi kah? Hah? Anda anak ekonomi kah? Hah? Anda anak ekonomi, hebat benar Anda. Siapa guru Anda tuh? Tahu, Pak? Anak mama. Status saya belum jelas, Pak. Nggak tahu, Pak. Yang penting bukan saya pokoknya. Oke. Allah. Sampai di sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, boleh acungkan jempol supaya ini dimengerti. Supaya nanti habis ini Anda bisa langsung buat perusahaan jasa Lia punya. Gampang ya, perusahaan jasa Lia sedikit kok. Kemarin saya sudah buatkan kunci jawabannya. Tidak besar. Oi, apa Ferry? Itu yang total pendapatan tuh perlu digaris bawah juga ada hasil. Garis bawah tuh bukan artinya garis bawah tuh bukan artinya kita menggaris bawahi nilainya, tapi itu artinya kita menjumlahkan dari atas sampai bawah. Itu artinya. Makanya coba lihat di total beban, setelah total beban baru ada garis bawah kan. Kenapa saya nggak garis ke bawah di 724? Karena ini artinya berarti kita menjumlahkan ke bawah. Ngerti, Ferry? Sip. Oke, Pak. Pasti, Pak. Teman-teman ada yang lagi mau tanya? Jangan sampai nanti bilang tak bisa ya. Saya putar balik soalnya. Saya suka kerja dari laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan arus, laporan posisi keuangan, habis itu kerjakan jadi neraca lajur. Pusing-pusing lah pala kalian. Ya. Oke. Jika tidak ada pertanyaan, boleh saya lanjut untuk laporan perubahan modal? Oke. Laporan perubahan modal. Sama. Laporan perubahan modal wajib ditulis dulu. Aduh. Ini karena Brian nih. Apa aku lagi, Pak? Kan saya cuma bilang karena Anda. Apa yang salah Anda? Apa saya menyebutkan Anda salah? Tidak.
Saya bilang cuma salah Brian. Oke. Laporan perubahan modal selalu dituliskan dengan namanya, judul, dan periode. Oke. Dan wajib, kenapa harus setelah laporan laba rugi? Ada hubungannya. Oke. Nah, kita mulai. Masih berpatokan pada soal kita, jadi harus dilihat dari soal sebenarnya. Laporan perubahan modal pertama diawali dengan modal awal. Ya, habis itu kita masukkan dengan angka prefer, bukan prefer dulu, laba atau rugi. Habis itu prefer, habis itu pertambahan modal, habis itu modal akhir. Ini cuma segini biasanya. Modal awal, laba rugi, prefer, pertambahan modal, modal akhir. Oke? Coba kita minta bantu. Tolong Jason Sipian. Jason? Udah hidup. San, modal awal di neraca saldo disesuaikan berapa, San? Jason. Tidak ada suaranya, Jason. Kita minta Jeremy dulu deh. Jeremy minta tolong bantu. Jeremy Stanislaus. Jeremy. Juan. Nah, suara. Error pak suaranya. Juan. Error juga kah? Juan. Kita minta itu aja deh. Kita minta Leonardan. Apa, Pak? Yo, Pak. Enggak ngapa-ngapa. Jangan injak kelahi. Bahaya nanti. Modalnya berapa? Ya. Modal awal ke? Modal akhir lah. Modal awal lah, yo. Masa saya tanya modal akhir, cuman saya belum jelaskan gimana saya bisa bilang modal awal, modal akhir. 31.250. 31.250. Oke. Thank you. Nah, lanjut. Kita tanya Marvin Soekardi. Marvin. Oi. Laba rugi dari mana, Marvin? Dari yang sebelumnya. Dari sebelum mana? Yang tadi. Yang tadi mana? Dari laporan laba rugi kali maksudnya. Laporan laba rugi. Nah, oke teman-teman lihat. Tadi laba atau rugi, Marvin? Rugi. Itu. Oh, laba. Laba. Berapa labanya? 3.525.000. Oke, ingat ya 3.525.000. Oke, ingat. Ini diambil dari mana tadi, Mita? Diambil dari mana, Mita? Mita Sari. Mita. Laporan tadi, Pak. Laporan tadi yang mana? Apa namanya? Coba pakai suara, Mita. Bisa nggak pakai suara? Lebih cepat. HP kalian ganti ya semua. Virgita. Virgi. Diambil dari mana, Virgita? Ibu Virgi. Oh, sama juga error. Kelani intelek. Tuh. Virgita udah jawab. Udah Virgita, mute aja. Suaranya agak itu. Tidak terlalu enak didengar. Itulah, nggak bisa mikrofonnya. Ganti baru ya besok. Oke. Prefer berapa prefer? Stevio.
Pakai suara STP. Ada, Pak. Berapa? Ada nggak prefer di sana? Ada, Pak. Berapa? 3.200.000. 3.200.000. Oke. Yang perlu saya tanyakan sekarang adalah kita minta Sandoji. Iya, Pak. Sandoji, prefer itu bersifat menambah modal atau mengurangi modal? Mengurangi modal, Pak. Why? Alasannya? Karena dia uang perusahaan yang diambil untuk pribadi, Pak. Yes, good. Ingat ya, prefer itu walaupun nilainya positif di neraca lajur, ya, dia akan bersifat jadi negatif. Alasannya kenapa? Seperti yang dibilang oleh Sandoji, bahwa prefer itu adalah salah satu pengambilan nilai agar dia pengambilan pribadi supaya untuk kepentingan pribadinya. Nah, dan di sini kita tambahkan ya. Oke, Pak Kuasal pencet, jangan lupa. Saya langsung tanya, Renaldi Yulianto. Ya, Pak. Berapa hasilnya? 325. 325. Oke, ingat ya, di sini saya tadi lupa buatkan Anda positif negatif supaya Anda lebih gampang. Begini lebih enak lah ya. Saya sadar bahwa oh ini loh. Oke, saya betulkan dulu supaya enak dilihat nanti. Oke, sekarang kalau misalnya nanti Pak, misalnya kalau dia rugi gimana Pak? Jadi laba rugi ini dia rugi sekarang. Berarti nanti kita harus itu dong Pak. Kita contohin ya. Hugo Brian. Yang Hugo nih tadi udah Hugo lagi. Kenapa, Pak? Paksi Lalang ya? Gak jadi Go. Oke, Pak. Paksi Lalang. Paksi Lalang Sambagana. Bisa bersuara Paksi Lalang? Paksi Lalang. Paksi Ayam. Hardi Pratama, Hardi Winarko. Nah, tuh halo. Kenapa nggak bisa bersuara? Ya, Pak. Ini Paksi nggak? Oh, bukan. Hardi, Pak. Hardi. Oh, iya. Kalau dia rugi, misalnya ya, kalau dia rugi, angka yang saya blok ini dari berapa, Hardi? Jadi kalian sampai boleh menekan-neka ya? 6725, Pak. Kenapa jadi 6725? Dikasih kurung. Dikasih kurung. Kenapa dikasih kurung? Karena rugi. Karena rugi. Ya, karena logikanya adalah
nilai ini kita tambahkan dari minus tambah minus ya. Nah. Jadi kalau dia negatif, ya udah kita tuliskan negatif aja nilainya. Ingat ya, prefer pasti negatif. Oke, prefer pasti negatif. Nah, sekarang kita tambahin aja ya. Berarti kita ini tambahkan sama ini. Ini kita tambahkan sama ini. Ingat, ini dua yang berbeda. Cuman saya tunjukkan aja supaya Anda sadar. Ya. Bukan kurang nggak Pak itu Pak? Nggak boleh kurang. Kan min kan itu kan? Min yang 6 juta. Ini. Oh. Berkurang lah. Jadi 24 juta, betul nggak? Oh iya betul. Nggak tengok. Anda anak ekonomi bukan sih? Nggak jelas Pak. Saya sih udah pindah fisika, saya udah bilang. Pindah, Bri, pindah. Maka itulah nggak jelas Pak. Saya udah pindah fisika sekarang. Saya ngelatih fisika sekarang. Aku tak kimia, Pak. Brian akuntansi ya, Pak, bukan ekonomi Gurunya lagi. ganti. Gurunya cowok semua. Kalau guru fisika cewek semua. Yang itu kah? Yang baru? Yang sok tahu. Oke. Jadi seperti itu ya. Jadi kalau dia rugi, ya nilainya pasti pun negatif gitu loh ya. Jadi nggak ada permasalahan. Oke, sampai di sini aja mau tanyakan dulu. Untuk masalah laporan perubahan modal. Siap-siap. Saya mau minta Nadia hari ini bisa bersuara, Nadia? Ibu Nadia bisa bersuara? Ibu Nadia nih. Ibu Kresia bisa bersuara, Ibu Kresia? Bisa, Pak. Oke, sabar ya. Saya rekap dulu. Oke, Ibu Kresia, kita mulai. Sabar ya. Ibu Kresia. Kenapa, Pak? Apa yang kita lakukan dari awal kita mulai untuk membuat laporan Judul. modal? Tunggu ya. Berisi? Judul. Atau judul. Judul itu berisi apa aja? Ada PT Yudi Makmur. Nama perusahaannya. Habis itu apa lagi? Laporannya, Pak. Jenis laporannya. Itu? Sama Pakai periode. apa? Ya, periode. Ibu Cinta, bisa bersuara Ibu Cinta? Terima kasih ya, Kresia ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Ibu Cinta bisa bersuara hari ini. Ibu Cinta, untuk laporan perubahan modal, langkah pertama yang kita lakuin apa aja? Yang pertama kita harus tahu modal awalnya dulu. Angka modal awal dapat dari mana angkanya? Dari laporan posisi keuangan laporan sebelumnya. Diambil dari neraca lajur bagian posisi neraca saldo disesuaikan. Oke. Setelah itu kita masukkan apa? Laba atau ruginya. Laba ruginya diambil dari mana? Dari pendapatan kurang pendapatan yang sebelumnya. Kan udah jelas, kita udah jelas ada laporan kita, laporan laba rugi. Ngapain hitung lagi? Oke. Lalu kita masukkan revenue.
Prefer itu Bapak tadi bilang selalu pasti negatif kan? Ya, Diambil dari laporan apa dia? Diambil dari neraca lajurnya. neraca, lajur, bagian, neraca, saldo disesuaikan. Dan prefer negatif. Itu terakhir. Habis itu pertambahan modal dapatnya dari laba ruginya kita itu kurangkan dengan prefernya karena prefer negatif. Itu terakhir baru dapat hasil modal akhir. Oke, terima kasih. Oke, sampai di sini ada yang mau tanyakan dulu? Ada yang perlu ditanyakan dulu sampai di sini? Kalau tidak ada, acungkan jempol supaya lebih cepat. Karena saya masih punya waktu 22 menit lagi. Karena saya target 1 jam. Ada yang mau tanya dulu? Pak, buatnya 2 atau 1? 1 aja. Salah satu lah. Dia posisi laba atau posisi rugi. Ya, dia jangan sampai buat 2. Jangan sampai tiba-tiba di kerjaan Anda ada 2 laporan perubahan modal. Saya ngomongkan langsung, saya tidak mau pusing. Oke. Pak, kalau laba rugi salah, perubahan modal bisa dinilai lagi nggak? Enggak, 0. Karena mereka berhubungan. Laporan laba rugi, laporan perubahan modal harus berhubungan. Oke, sampai di sini yang mau tanya dulu. Karena nanti pasti saya sharekan buat Anda, tenang aja. Oh ya, tenang ya. Pak, PPT-nya apa buat sendiri? Tidak. Saya download. Aku susah-susah jadi orang. Oke. Terakhir, laporan posisi keuangan sebelum kita masuk jurnal penutup. Karena jurnal penutup kemarin sudah bahas sebenarnya. Oke. Laporan posisi keuangan itu adalah sebenarnya ya, nama lainnya ya, laporan posisi keuangan itu nama lainnya adalah neraca saldo sebenarnya. Nama lain dari laporan posisi keuangan itu namanya neraca saldo. Nah, sekarang yang perlu saya jelasin ulang adalah pertama kita tetap mau buat judul dulu pastinya. Ya, cuman perbedaannya adalah jenis pembukuannya. Nah, kita tanya Crescentia Grisela, Ibu Sela. Halo Pak. Iya, halo. Apa kabar? Baik. Sudah makan? Belum. Yuk makan yuk. Loh, kan saya belum ngajak Anda gitu loh ya. Ya Pak. Laporan posisi keuangan berisi apa aja? Berisi. Dia ini ada 2 Pak. Ada 2. Ada aset sama ada. Waktu itu Bu CLC ini jelaskan ada labilitas dan likuiditas. Hah? Jadi itu ada aset sama kura-kura. Kenapa Pak? Labi-labi sama kura-kura. Bukan. Ayo, pikirkan dengan kata yang lebih simpel. Ada kata yang lebih simpel. Tak ada Pak. Bu CLC, kami di jurnal umum ditulis kayak gitu. Oke, nggak masalah. Lebih gampangnya adalah berisi aktiva dan pasiva. Nomor akunnya adalah? Nomor akunnya kalau yang kas tuh, kalau yang aset tuh, ya akun nomor 1. Piutang itu. Aktiva itu berisi aset. Kalau pasiva itu berisi utang usaha sama modal. Ya, pasiva itu berisi utang dan modal. Oke, good. Terima kasih. Sama-sama, Pak. Iya. Nah, sekarang
Ingat ya, Aktiva itu adalah akun yang berisi aset atau akun nomor 1. Kalau Pasiva adalah akun yang berisi, nah saya baguskan kata Kristensia, bukan labi-labi, tapi liabilitas namanya. Liabilitas. Ya. Oke, Pak. Nah, liabilitas itu sebenarnya bahasa keren dari apa? Utang. Atau bahasa keren dari kewajiban. Ini, 3 ini. Dan berisi modal. Tetapi tidak ada prefer. Ya. Nah, perlu perhatikan dengan baik. Kenapa saya bisa bilang demikian? Ya, ini sengaja nih supaya lebih langsung. Biasanya saya mainkan dulu. Ya, mari kita minta bantu tolong Pak Gary Kans. Mendengar saya Pak Gary Kans? Pak Gary. Iya, Pak. Good. Tadi isi nomor akun berapa aja, Ger? Aktiva tuh isi nomor akun berapa aja? Tuh, di tampilan masih ada tuh. Saya kasih tahu tuh. 1, 2, dan 3, Pak. Hei, baca woi. Satu. Nah, satu je. Nah, coba lihat di akun nomor 1 tuh ada apa aja akun nomor 1. Coba lihat yang 1 di neraca lajur saya. Kas. Piutang dagang. Piutang dagang. Persediaan perlengkapan. Sewa dibayar muka. Apa tuh, Pak? Mebel. Masih. Akumulasi penyusutan mebel. Ada lagi tak? Tak ada, Pak. Tak ada lagi. Ya, terima kasih. Oke, sekarang kita minta bantu tolong Ibu Despita Sari. Ya, Pak. Pasiva itu berisi nomor? Atau berisi apa aja? 45. Pasiva, Ibu, pasiva. Baru saya jelasin loh, Ibu. Lupa, Pak. Tuh, Jody udah pamer-pamer tangannya. Lupa, Pak. Barusan dikasih tahu, Ibu, di layar Anda tuh masih ternampak tuh, di layar Anda itu, coba lihat. Akun yang berisi. Mobilitas. Nah, itu ada apa aja? Modal. Dan prefer. Lupa, Pak. Tak boleh lupa dong. Udah makan belum? Belum. Nah, makan yuk. Tuh, coba baca loh. Yang Bapak kotak hijaukan itu. Akun yang berisi liabilitas atau kewajiban. Liabilitas, labi-labi lagi. Itulah. Nah, itu. Utang atau akun nomor 2. Dan modal 2/3. 2/3 di sini ada apa aja? Hutang dagang. Hutang gaji. Pendapatan diterima di muka. Pak, kok pendapatan diterima di muka sebagai nomor 2? Ikutin aja sebagai jangan lihat nama, tapi lihat nomor akun. Kenapa? Karena beberapa akun yang belum Anda pelajari dengan baik adalah namanya sewa diterima di muka dan pendapatan diterima di muka. Itu namanya utang. Ya, jadi perhatikan dengan baik, ikuti nomor akun. Makanya tadi saya cari soal yang ada nomor akunnya supaya Anda lebih gampang untuk mengerjakannya. Jadi nanti sama, untuk soal Anda itu Anda lihat dulu dari nomor akun, bukan dilihat dari nama akun. Oke, ada lagi Ibu Despita untuk nomor 2? Enggak ada. Habis itu ada modal nggak dia? Iya.
Apa namanya? Model Yudi Makmur. Ya, harus ditulis. Privo belum masuk gak? Privo belum masuk gak? Boleh. Tidak boleh, udah jelas. Di sini sudah saya bilang. Tapi tidak ada prefer. Oke? Ya. Nah, saya minta bantu. Terima kasih Ibu Deswita. Semoga hari Anda baik dan semangat. Ingat makan. Evodius. Evodius Axel. Kenapa, Pak? Nggak ngapa-ngapa sih. Kasnya berapa, Po? 24.800.000. 24.800.000. Kau lihat dari mana? Ini debitnya. Iya, di mana? Kan ada tiga tuh yang saya tampilkan. Ada neraca saldo simpanan, ada penyesuaian, ada NSD disesuaikan. Oh, di ini Pak, yang di neraca saldo. Nggak boleh. Nah, itu kesalahannya ya. Yang kamu lihat adalah NS disesuaikan. Walaupun sama, tapi kamu harus berpatokan pada neraca saldo disesuaikan ya. Iya Pak. Oke, angka diambil dari NS disesuaikan. Berapa Evo? Kasnya bro? 24.800.000 Pak. 24.800.000. Boleh Evo ya? Apa betulkan lo? Utang dagangnya berapa bro? 2.500.000. Oke. Itu bro, persediaan perlengkapannya? 400.000. Habis itu bro, sewa dibayar di mukanya? 2 juta. 2 juta. Habis itu bro, mebelnya? 16.500.000 Pak. Oke. Habis itu bro? 275.000. Oke. Nah, terima kasih po. Nah, dengarkan baik-baik. Saya butuh anak ekonomi. Enggak ada deh, enggak ada anak ekonomi di sini. Kita coba tanya Hernando ya. Hernando. Iya, Pak. Ada apa? Aktiva itu bertambah di mana? Aset itu bertambah di mana dan berkurang di mana? Aset bertambah di debit. Ramput, siapa bilang? Berkurang di kredit. Oh, berkurang di kredit. Kurang di? Kredit. Coba lihat akumulasi penyusutan mebel. Dia berada di posisi mana? Kredit. Iya, harusnya nominal ini dikurung. Apa dikurung? Karena dia berkurang. Berkurang. Kolaborasi anak ekonomi bagus ya. Bagus. Ya dong. Siapa sih gurunya? Oke. Nah, dengarkan baik-baik. Yang kita catat di sini, yang saya blok ini, itu berdasarkan kalau dia debit, maka nilainya positif. Ya. Kalau nilai dia debit, itu positif. Tapi kalau nilai dia di kredit, dia negatif. Untuk posisi sebelah aktiva. Oke? Dengarkan dengan baik-baik. Untuk posisi aktiva. Ya. Nah. Tinggal nanti ujung-ujungnya tinggal tambahin aja. Ya, tinggal ditambahin aja. Nah, sampai sini. Habis itu, kita masuk ke hutang. Kita minta bantu tolong Keselin Laurencia. Ya, Pak. Hutangnya berapa, Keselin? 13.100.000. Dilihat dari mana? Dari NS disesuaikan. Oke, hutang gajinya? 950. Oke, pendapatan diterima di mukanya?
300.000. Oke. Modal judi makmur? 31.250.000. Ya. Nah, khusus modal judi makmur, terima kasih. Khusus modal itu diambil dari laporan perubahan modal atau sama dengan modal akhir. Ya, diambil dari modal akhir. Tadi modal akhir kita berapa? 31.575.000. Ingat, diambil dari modal akhir. Ya, setelah itu Anda tambahkan lagi. Nah. Pak, apakah ada untuk posisi pasifa ada posisi khusus? Iya. Untuk posisi pasifa, apabila Anda menemukan nilainya di kredit, dia positif. Kalau Anda ketemu nilainya di debit, negatif, terbalik dia. Jadi saya udah kasih tahu duluan ya. Oke. Dan jumlahnya harus sama. Sebenarnya posisi yang benar adalah ini, Anda tarik ke bawah. Terapi. Oke, sama. Terus. Ada mau tanya dulu? Sampai di sini. Apa penjelasan saya terlalu laju? Pas nggak ya penjelasannya ya? Kalau pas tolong tulis pas dong. Biar saya tahu penjelasan saya hari ini pas atau tidak. Saya udah kotak-kotakin ya. Yes, benar. Kalau tanda kurung pasti negatif. Kita kotak-kotakin biar bagus nampaknya. Nampaknya aja biar bagus. Oke. Dan saya butuh Bapak Brian Ebert untuk penghabisan hari ini. Koko. Jangan ribut. Bapak Brian Ebert. Kenapa, Pak? Enggak ngapa-ngapa. Iya. Suka nantang saya. Enggak ada. Emang enggak nantang kalian? Coba kalian jangan nantang-nantang saya. Iya. Nampak ya? Kalau kayak gini ya? Oke, Ryan. Angka membuat laporan posisi keuangan. Pak judul. Tunggu loh, saya malas tulis dah. Copy paste ya. Emang, apa guna Ctrl C, Ctrl V kalau tidak digunakan dengan baik dan benar? Betul. Kalian juga mengenal itu kan? Oh, komputer akuntansi. Komputer akuntansi itu seperti itu, tinggal Ctrl C, Ctrl V, ubah angka sesuai absen. Selesai. Habis itu sumnya sama semua. Itu bagus. Tinggal pakai nomor akunnya tuh. Aduh, kalian jangan buat saya tertawa lah. Itu hal biasa yang sudah harus Anda lakuin. Sudah Anda harus lakuin, malahan saya sebutkan gitu. Oke, nomor 1, kita mulai. Brian. Aktiva. Pisahkan dulu. Aktiva sama Pasiva. Aktiva berisi
Yaitu akun 1 sama 2. Akun 1 sama 2. Akun 1. Plaza kau. Akun 1. Nomor 1. Di mana kalau nilai dia di debit? Positif. Positif. Ini hamil atau bukan? Kayaknya. Ini masalah biologi atau masalah ekonomi? Wah, maksudnya biologi ekonomi. Tak bagus otak Anda, tidak bagus. Nah, masuk Pasifa. Pasifa itu berisi? Akun 2 sama 3. Oh ya, sebelum kita mulai ini. Nomornya diambil dari mana ya? Apanya? Lupa. Angkanya diambil dari mana? NSD. Nominal diambil dari NSD. Kecuali modal akhir. Modal diambil dari? Diambil dari perhitungan tadi lah, laporan posisi perubahan modal. Nah, itu. Pasifa berisi? Akun 2 sama 3, hutang sama modal. Tapi? Privat ada. Alasannya sebenarnya apa sih? Kalian tahu kenapa alasannya seperti itu? Nggak tahu, Pak. Cupu. Sorry. Kan saya cuma tanya. Karena itu masuk ke modal punya. Karena Priva masuk ke modal, ya. Karena sudah dimasukkan ke perhitungan modal. Anda anak ekonomi ya, Hernando ya? Hebat juga ya Anda ya. Tadi Brian, nilainya di kredit, maka nilainya bersifat? Positif. Nilainya di kredit debit? Negatif. Dia bersifat ya. Jelek banget kata-katanya dia. Kok dia juga kata-kata fisika? Habis itu, nilai total wajib balance. Ada yang mau tanya dulu? Jurnal penutup masih perlu tanya? Jurnal penutup masih ada yang perlu tanyakan? Ini hari ini saya pakai laptop bezel-less. Wow, keren ya. Ada yang perlu tanyakan? Saya sudah mau nonton BTS nih. Dynamite. Apa Bapak? Saya tanya ada yang mau tanyakan, bukan tanya ngapa. Ngapa sih nggak ngapa-ngapa? Janganlah ditantang-tantang dulu. Oke, ada yang mau tanyakan dulu? Karena habis ini kalian kerjakan nih. Butuh berapa jam? 2 jam pas lah ya. Karena cuma 3 gambar 3 tabel. Oke? Sip, 2 jam? Kawan-kawan? Oh, Yudi aja gue. Sampai sore, ngapa tak sampai 2 minggu lagi ya bawa kumpul? Simpala. Bulan depan lah. Oke, bulan depan. Oke, saya buatkan sampai bulan depan. Saya ikuti kalian. Sampai bulan depan ya, kita lihat ya. Tapi saya tak koleksi ya, sampai bulan depan ya. Hardi. Tugas laporan keuangan perusahaan jasa Lia. Kok mati? Oh. Laporan keuangan jasa perusahaan Lia. Tolong buatkanlah 1 laporan laba rugi, 2 laporan perubahan modal, 3 laporan posisi keuangan, atau bisa singkat dengan neraca saldo. Oke. Bukannya kapan, teman-teman? Saya kasih pilihan nih. Tanggal 26 jamnya.
Yang masuk akal sedikit lah, biar keren. 17.00. 17.00 Pak. Berarti tambahkan. Silakan dikerjakan dengan rapi dan bersih tanpa noda. Pakai rinso. Nah inilah kebiasaan anak IPS nih. Suka mengada-ngada. Bukan anak IPA jangan jadi anak IPS lah. Anak IPS jangan jadi anak IPA gitu loh. Telat 0. 17 00 01 0. Oke. Sudah memberikan. Yang kumpulkan kita kasih lebih keren. Yang kumpulkan dalam waktu Tiga 30 lah, Pak. Usah mau yang tawar. Oke, jadi seperti ini. Gak usah banyak tawar. Oke. Sabar lo, saya save lo. Maaf Pak, nggak bisa. Oke, ada pertanyaan lagi sebelum saya mau disemprot? Katanya habis ini mau disemprot desinfektan. Oke. Kerjakannya di mana? Ya, seperti itulah kerjakannya. Ya, di buku besar lah. Pak, mau masukin Word lagi kah? Kalau memudahkan kerjaan saya sih, saya sarankan masukkan Word. Oke, oke. Mana itunya? Oke, ada yang mau tanya lagi? Nanti videonya akan saya sharekan. Video ini mungkin bisa ter-share di 15 menit ke depan, karena dia nggak bisa langsung muncul. Cuman filenya bisa saya sharekan langsung. Oke. Untuk kabar bahagia, sebenarnya saya kemarin di email sama YouTube ya, saya di email sama YouTube. Katanya subscriber saya udah sampai 100, wis keren juga ya. Udah dapat AdSense nggak, Pak? Hah? Udah dapat AdSense belum? Dapat Bacio ada, dapat Essence ada. Dapat penampalnya ada, penampal dari email YouTube. Ini ada yang tak kumpul nih, komputer, wis keren. Kasih IS4 tak kumpul. IS4. Coba contoh IS5 dong. Tugas selalu lengkap. Tidak pernah telat. Untuk yang ekonomi ya Pak ya? Saya tak tahu sih, saya tak pernah cek. Jangan tanya saya. Yang penting saya